Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Waalaikumsalam. saya di channelnya Mas Andi Wahyudi. Ya, di sini di tahun 2023 ini saya tidak luput juga berdoa buat kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan masih diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makin banyak rezekinya, dikasih kesehatan walafiat, sehat walafiat itu yang utama. Dan jangan berhenti-berhenti kita bersyukur kepada Gusti Allah dengan apa yang telah diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk pertemuan kali ini masih saya membahas tentang padi 3 bulan. Tentang padi 3 bulan, kita bagaimana perjuangan saya merawatnya, karena kita dalam kondisi menuntut ilmu, tidak pernah bosan-bosannya. Karena rezeki harus kita jemput, saudara ya. Kalau tidak kita jemput, wah kita susah untuk makannya, untuk mengambilnya itu. Oke, ikuti terus video-video saya agar tidak gagal paham. Jangan lupa bagi yang baru mampir, silahkan di komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga hidupkan notifikasinya dengan cara tekan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke. Oke. Ya, sekarang ini saya sedang bersama Pak D. Nah, inilah rekan saya untuk sharing-sharing atau bertukar paham bagaimana kita kelanjutannya merawat padi kita yang sekarang posisinya udah umur berapa ini Pak D? 16 hari. Umur 16 hari, dan kita apakan dan kita kelola seperti apa. Ikuti terus videonya, tonton sampai selesai. Iya, dulur sekalian, inilah kita akan membahas berdua tentang rencana bagaimana kita merawat padi kita yang sekarang udah berusia 16 hari. Oke Pak De, padi kita ini setelah umur 16 hari rencana Pak De mau diapakan, ini kita sharing-sharing. Apakah punya rencana-rencana yang kedepannya lebih baik untuk mendapatkan hasil kita ini Pak De? Iya, karena udah umurnya 16 hari, waktunya dekat pemupukan dan merumput. Yang waktu merumputnya itu memang sekitar 15 sampai 25 dibersihkan rumputnya, baru dipupuk. Nanti kemudian keadaannya minta disemprot racun yang nampaknya ada racun-racun, ada yang penyakit-penyakit yang mengganggu di dalam perjalanan padi kita. Ya, itulah tadi rencana Pak D yang pertama. Kita di sini lagi diserang hama dan waktunya itu udah waktu pemupukan juga. Jadi kita nanti rencananya akan ada langsung pengaplikasian pupuk dan racun hamanya untuk melindungi padi. Dan kendala di sini yang Pak D pikirkan mungkin tentang rumput. Itu nanti bisa kita atur sikit-sikit, karena rumputnya pun tidak terlalu banyak atau gulmanya itu. Oke, selanjutnya padi ini akan kita pupuk dan kita bersihkan racun hamanya. Menurut Pak D, apa keuntungan dan kerugiannya nanam padi legowo, jajar legowo ini untuk di lahan gambut Pak D? Keuntungannya yaitu perawatan mudah dan bisa berjalan sesuai dengan kehendak padinya, karena kita bukan berkembang yang diharapkan padinya, maka digunakan legowo untuk mempercepat cara kerjanya pertama. Yang kedua kalinya untuk memperoleh maksimal daripada penghasilan, yaitu dengan cara legowo ini ada kesenggangan padi yang artinya dalam hidupnya untuk bernapas. Jadi di dalam legowo manfaatnya dua. Pertama untuk perumputan lebih nyaman, keduanya padi perkembangannya lebih bagus lagi.
Oke, itulah keuntungan dan kerugiannya dari tanam teknik legowo ini menurut Pak D. Seperti saya yang pikirkan, itu perawatannya mudah dan eh, untuk mengendalikan intinya semua untuk mengendalikan semuanya nyaman, khususnya ada di lahan gambut itu sangat cocok sekali. Kurang lebihnya seperti itu Pak D ya. Iya ya. Iya, banyak sekali keuntungan-keuntungan di dalam teknik jajar legowo ini. Oke, selanjutnya ya itulah tadi sedikit pengalaman kita berdua tentang bagaimana menuntut ilmu padi 3 bulan. Kayaknya ini ada yang kurang clear dan kurang efektif kalau beliau sendiri tidak bercerita dari awal pengolahan lahan sampai sekarang ini menjelang perawatannya. Kita dengar sendiri langsung dari beliaunya apa kesannya tentang penanaman padi 3 bulan. Tentang padi 3 bulan itu sebetulnya dari awal perawatan tanah, karena tanah sini ini tanah gambut ya, kemudian arealnya itu tidak dibuat seperti yang punya kita di Jawa sana. Nah, sekarang keadaannya ini saya buat seperti di Jawa, ditanggul kanan kiri, kemudian dihadang airnya supaya tidak supaya bisa diatur. Makanya Tidak kering gitu ya. tidak kering. Oke. Nah, jadi ini saya laksanakan, saya bentuk petak-petak. Nah, bentuk satu petak di antara ladang kita ini dibentuk 7 petak Iya. sepanjang ladang. Nah, kemudian digarap dengan cara di Bajak. dibajak. Kemudian bajaknya itu bukan bajak singkal. Kalau bajak singkal saya sudah bertahun-tahun make. Nah, sekarang ini dipakai bajak Rotari. rotari. Jadi dirotari, tanah gambut dirotari sesuai dengan aturan, diratakan, dan kemudian dicari bagaimana cara meratakan. Nah, itu tentang rotari. Sebetulnya harus disyuting kemarin cara rotarinya bekerja. Ya karena Kemudian waktu kita ndak ada Pak De. karena waktu tidak tidak mengetahui, ya sekarang adanya sampai di padi sudah hidup. Nah, jadi kira-kira nanti cara penanamannya dari penanaman padi legowo ini, pertama keuntungan saya nanamnya lebih cepat dan lebih efektif lagi di dalam penanaman. Nah, yang biasanya satu anggar itu saya kerjakan sekitar 5 atau 7 hari. Nah, ini bisa saya kerjakan 3 atau 4 hari. Jadi Iya. selisihnya seperti itu. Iya, Nah, ini karena kita di sini sangat minim tenaga, upah tenaga sangat mahal itu ya dulur sekalian ya. Jadi jangan disamakan dengan kondisi di Jawa. Jadi di sini kami itu atau beliau sendiri ini dengan cara menanam sendiri, apa-apa sendiri untuk memperkecil modal dan kita saling berbagi pengalaman untuk kawan-kawan yang lain agar mengikuti teknik kita yang terbaik. Mungkin seperti itu Pak De ya. iya iya ya. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas lagi terus-menerus, ikuti terus video-video saya sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan video saya ini bukan hanya sekedar hiburan, persen besarnya lebih mengarah ke sharing atau mencari pengalaman demi kemajuan kita agar tidak ketinggalan zaman. Dan tidak lupa juga untuk kedepannya kami lebih mengutamakan hasil dan teknik-teknik yang udah lama itu kita tinggalkan, mencari kemudahan untuk mendapatkan hasil karena tanah gambut ini tidak seperti tanah di Jawa, kurang seperti itu Pak De ya Iya kurang iya. lebihnya. Iya. Dan kita tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti mencari ilmu itu. Benar seperti itu Pak De. Iya.
Oke. Ya, kawan-kawan, bahwa di sini di wilayah Teluk Batang dan sekitarnya. Jadi ladang yang di sini ini karena keadaan padinya itu mereka banyak menanam padi kampung. Iya, Itu alias juga padi tahunan ya. alias padi tahunan. Itu juga ada untungnya. Nah, kemudian kita nanam padi yang 3 bulan. Itu juga ada untungnya. Sama-sama ada untung. Ya kalau di dalam perhitungan saya, karena saya semua tenaga sendiri, makanya dibagi dua ladangnya. Sebagian ditanam padi kampung. Keuntungannya dia waktunya panjang dan tahan hama. Waktunya panjang dan tahan hama. Iya. Adapun yang saya keinginan menanam padi pendek alias padi 3 bulan, itu kesempatan daripada menanam padi kampung tadi, saya bisa menanam lagi padi pendek yang akhirnya ladang saya bagi dua, dan kemudian keuntungan Padi 3 bulan. waktu padi 3 bulan itu hanya 3 bulan dipanen, dan padi kampung itu sekitar 5-6 bulan baru panen. Jadi keuntungannya padi kampung itu juga ada, padi yang 3 bulan itu juga ada. Adanya yaitu di tenaga. Tenaganya lebih cepat, lebih singkat, dan panennya insya Allah harapan saya karena rezeki itu Allah yang ngatur, maka harapan saya supaya bisa panen padi 3 bulan itu lebih berhasil daripada panen yang padi tahunan. Tahunan. Iya. Begitu maksud saya. Jadi sekarang saya mulai seperti ini karena sebagian boleh dikata ladang saya ini udah setengah setengah jadilah. Nah, setengah jadi karena dibentuk petak tadi, karena dibentuk ya irigasi bisa diatur. Nah, walaupun airnya di wilayah Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara ini tidak bisa diatur karena apa? Karena katanya orang itu ladang. Kalau ladang itu perbatasan antara satu dengan orang lain itu dibentuk parit. Tapi kalau dibentuk galangan ini model. Nah, model mungkin saya di sini paling pertama kali dibentuk galangan. Iya, karena Begitulah di sini kira-kira. sawahnya itu sawah tanah hujan ya. Nah, Tada tada hujan. hujan. Sawah itu tada hujan. Jadinya kemauannya seperti itu. Walaupun tada hujan, ternyata ini belum saya praktekkan padi pendek itu nanam 2 kali. Karena apa? Karena ya yang jelas burung dengan hamanya itu lain. Makanya harus kita hati-hati untuk penanaman yang kedua kalinya. Ya, itulah tadi sedikit kisah kita sharing-sharing dengan Pak D tentang menggali atau mencari ilmu yang terbaik untuk menanam padi 3 bulan. Oke, untuk kawan-kawan bagi yang ingin mengikuti jejak kami, ikuti terus video-video saya agar tidak gagal waktu dalam penerapannya. Apabila senang, silakan di komen, di like, apalagi di subscribe. Itu saya sangat senang sekali karena dengan cara subscribe itu mendukung channel saya. Mudah-mudahan channel saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, khususnya petani di lahan gambut. Oke, apabila sekarang ini pesan-pesan untuk kawan-kawan biar semangat untuk bertanam apa Pak De? Monggo disampaikan untuk kawan-kawan. Ya, untuk kawan-kawan supaya bisa mengerjakan tanah sendiri, artinya ini tanah bukan tanah orang. Rata-rata punya ladang sendiri, jadi bisa dikerjakan seperti ini. Ya, pertama memang memerlukan waktu, yaitu membuat galangan-galangan yang untuk pembatas air supaya bisa diatur pengairannya. Oleh karena itu, semua yang di sekitar Teluk Batang ini supaya bisa mengarahkan ke
bentuk-bentuk petak yang bisa mengarahkan pengairan di dalam mempertahankan padi kita. Jadi silahkan terus bergerak untuk menanam padi, baik padi lokal maupun padi 3 bulan itu supaya bisa lebih dijamin panennya lebih besar. Yang Amin, jelas amin. Padi tahun pun kalau ditanam model seperti itu ternyata hasilnya yaitu lebih bagus. Pengalaman saya tahun kemarin dan tahun ini padi saya alhamdulillah nampak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, itulah sepenggal kisah kami tentang perjuangan menanam padi 3 bulan. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Di sini kami tidak bermaksud menyindir siapapun. Di sini kami berjuang memenuhi kebutuhan kami sendiri, dan apabila bermanfaat itu adalah sebuah bonus buat kami. Dan saya juga merasa tertarik untuk mengajak kawan-kawan yang lain hingga terbuatlah channel ini, mengharapkan perubahan dari waktu ke waktu. Berhubung kita di sini ekonomi semakin diperlukan dan semakin susah, alangkah baiknya kita bergerak di bidang dunia pertanian, karena di situ kita ada di mata rantai yang pertama. Menurut saya pribadi seperti itu, karena kita sebagai petani itu selalu berpikir mencari hasil. Itu salah, saudara ya. Kita terutama untuk bertani itu memikirkan keperluan kita sendiri alias ekonomi kita sendiri. Dan kebanyakan para petani itu berpikiran bahwa petani itu susah atau sengsara. Pendapat saya seperti itu. Dan mereka rata-rata anak muda sekarang itu atau generasi kita malu untuk bertani. Kenapa harus malu? Saran saya, jangan pernah jadi kuli di negeri sendiri. Kita punya tanah, kita punya wilayah, kita harus kelola sendiri. Menurut saya seperti itu, saudara ya. Walaupun kita mengharapkan hasil dari kerja sama orang, tetap ujung-ujungnya hasilnya kita belikan beras. Nah, kita sekarang posisinya menanam padi. Betapa bahagianya hati saya, pekerjaan saya itu ada di mata rantai pertama. Jadi pesan saya, jangan pernah malu menjadi petani. Saya bangga menjadi petani. Saudara, semuanya ini pokoknya yang jelas kita nanam padi 3 bulan pengennya sukses dan pengennya mendapat penghasilan yang lebih digunakan untuk kita sendiri. Dan kemudian kepada semua kawan-kawan yang ingin mengikuti channel saya supaya di subscribe, like, komen, subscribe. Oke. Jadi semuanya ada di dalam video saya. Salam penanaman padi 3 bulan, semoga sukses untuk selanjutnya. Salam perjuangan anak rantau.